semua coba dipimpin untuk berdoa. Kalian siap? Berdoa, mulai. Doa selesai. Untuk acara selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan duduk kembali. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan mengenang jasa-jasa pahlawan. Selanjutnya akan Bapak absensi. Muhammad Rian. Iya, Pak. Sapriyandi. Iya, Pak. Nur Faisal. Iya, Pak. Rianto Pratama. Hadir, Pak. Arman Maulana. Hadir, Pak. Aryan Firdiansyah. Hadir, Pak. Nurandi. Hadir, Pak. Rizky Apriliani. Hadir, Pak. Wahyu Nur Wahid. Eka Sofian. Hadir, Pak. Sudah lengkap. Masih ingat pembelajaran yang kemarin? Masih, Pak. Masih, Pak. Tentang apa? Yaitu menghitung warna resistor, mengukur resistor dengan ammeter dan mengaplikasikan dengan simulator. Mantap. Menghitung nilai warna resistor, mengukur resistor
resistor dengan avometer dan pengaplikasian dengan simulasi. ini saya tampilkan kemarin. Nah, ini pembelajaran yang kemarin yaitu tentang resistor. Fungsi resistor, fungsinya yaitu antara lain apa? Sebagai membagi tegangan, termasuk untuk aplikasi power, untuk aplikasi DC sebagai standar di dalam verifikasi, termasuk pengatur tegangan output pada power supply. Ini untuk mengingat yang pelajaran kemarin, termasuk ini jenis-jenis resistor, resistor tetap, termasuk warna resistor. Kemarin saya jelaskan tentang kode warna resistor, ada 4 kode juga ada, 4 warna, ada 5 warna, termasuk 6 warna. Tapi kali ini kita tetap akan menggunakan yang 4 warna, karena sering kita jumpai di pasaran yaitu 4 warna. Itu mungkin sekilas pelajaran yang kemarin, termasuk pengukuran APO dengan menggunakan posisi selektor di ohmmeter. Nah, ini bahasanya ohmmeter. Ini lambang ohmmeter. Jangan salah. Kalau untuk mengukur tegangan apa? Nah, volt di sebelah mana ya? Coba ambil itu avometernya. Nah, ini namanya selektor ya. Ini ada AC, ada DC. Ini DC, AC. Ini DC untuk mengukur apa? Ya, termasuk baterai, aki, baterai, termasuk mengecek lampu, itu menggunakan DC. Sumber DC itu apa? Listrik DC. Ya, termasuk aki, baterai itu DC, termasuk AC itu di rumah. Sekilas ya. Nanti untuk mengukur hambatan ini di selektor ini. X1, X10, X100. Jelas ya? Nanti kita pas. Selanjutnya Bapak akan bagi kelompok nanti ya, setelah saya terangkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas tentang rangkaian resistor. Yaitu ada rangkaian apa? Seri, paralel, dan paralel. Kalau seri itu nanti cirinya yang singkatnya, seri itu dijajar, tuliskan. Sedangkan paralel itu ditingkatkan atau disejajarkan. Kalau campuran atau kombinasi itu campuran antara seri dan paralel. Ini tujuan pembelajaran kita
Satu yaitu peserta didik mampu merangkai resistor meliputi rangkaian seri, paralel, dan kombinasi. Yang kedua, Pak, peserta didik mampu menghitung dan mengukur resistor meliputi rangkaian seri, paralel, dan kombinasi dengan penggunaan alat ukur, ampermeter, dan penggunaan PET simulation. Ini PET simulasi ini software aplikasi. Sedikit saya tunjukkan. Jadi sebelum diaplikasikan ke fakta atau nyata bisa diaplikasikan ke simulasi. Sederhana tapi harus dengan online. Aplikasi kelistrikan yang sederhana. Namanya PET simulation. Ini rangkaian ini bisa juga digunakan di HP. Kamu buka, tapi syaratnya online. Gunakan kabel data. Sederhana. Umpama kamu mau merangkai lampu apa, itu bisa. Contoh sederhana ini. Resistor, baterai, bisa kelar. Tujuan resistor. Ini rangkaian yang paling sederhana. Harusnya nyala. Program call-nya. Nah, ini contoh rangkaian sederhana dengan menggunakan PET simulation. Kamu bisa merangkai yang lain dengan rangkaian tertutup yang paling sederhana. Buka lagi. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Berapa orang dibentuk kelompoknya? Agak sini aja, agak sini. Nanti maksudnya.
Yang syuting tadi siapa? Yang syuting tadi nggak usah. Saya kelompokkan. Jadi Jadi ada dua kelompok nanti ada kelompok 1, ini kelompok 2. Saya terangkan dulu tentang materi kita, yaitu tentang rangkaian resistor. Bisa dibaca salah satu. Ini. Nah, rangkaian resistor seri. Coba dibaca. di situ Pak. Iya. Rangkaian resistor seri. Resistor yang disusun seri selalu menghasilkan resistansi yang besar. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada setiap resistor sama besar. R1, R2, dan R3 disusun secara seri. Resistan dari gabungan R1, R2, dan R3 dapat diganti dengan satu resistor pengganti yaitu R5. Resistor yang dirangkai secara seri mempunyai nilai pengganti yang besarnya dapat dirumuskan jika semua nilai R yang disusun sama. Dapat ditulis itu apa Pak? RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 tambah titik-titik ditambah RM dengan N banyaknya R yang disusun. Jadi resistor seri perhatikan resistor seri yaitu resistor yang arus yang mengalir pada resistor sama besar. Di rangkai seri mempunyai nilai pengganti yang besarnya dapat dirumuskan secara sederhana. Kalian lihat rumusnya. RS artinya rangkaian seri atau resistor seri. R1 ditambah R2 ditambah R3. Contoh rangkaiannya di situ ya. Dirangkai secara tersusun. Bisa dilihat. Selanjutnya pengertian R seri masih tadi. Coba dibaca yang kelompok 2. Rangkaian seri merupakan salah satu jenis rangkaian listrik yang hanya memiliki satu jalur untuk menyebabkan sebuah arus. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian elektronik atau listrik yang proses penyusunannya dilakukan menggunakan cara berurutan. Komponen di dalam rangkaian tersebut disusun dengan satu jalur. Rangkaian seri kerap berupa rangkaian tunggal, yaitu rangkaian yang membiarkan listrik mengalir keluar dari sumber tegangan melewati setiap bagian dan balik lagi ke sumber tegangan. Dalam rangkaian seri, setiap titik sepanjang rangkaian membuat arus yang mengalir selalu sama. Nilai suatu hambatan akan makin besar apabila suatu hambatan dirangkai secara seri. Adapun fungsi dari rangkaian seri yaitu untuk memperbesar hambatan atau resistansi dan membagi tegangan. Ya.
yaitu rangkaian lebih sederhana, kan enak, cuma disejajarkan, itu namanya seri. Rangkaian lebih sederhana, semua komponen dalam satu gariskan atau satu deret, tidak ada percabangan. Arus yang mengalir pada tiap komponen adalah sama. Kan ada hukum itu kan ada 3. Masih ingat? Arus F sama dengan E kali R. Delta tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Jadi ada tegangan, arus dan hambatan. Itu harus pal di luar kepala itu. Kan dari SD, SMP, SMK, nanti kuliah juga dibahas lagi tentang hukum. Yang perlu digarisbawahi dari rangkaian sari adalah rangkaian sari itu arus yang dihasilkan. Arus di tiap-tiap rangkaian adalah sama, arusnya sama. Jika kamu merangkai baterai aki di sari, itu yang bertambah kapan? Aki di sari. Yang ditambah tegangan. Umpama aki 12 volt ditambah di seri 12 volt, yang jadi 24. Tapi arusnya tetap sama, yang berubah tegangan. Kebalikannya nanti kalau baterai atau aki di paralel 12 di paralel, itu tegangannya berapa? Tetap 12. Tapi arusnya yang berubah. Umpama ampernya itu yaitu baterai ampere 3 ampere atau 3 ampere 2 baterai 3 ampere ya. Itu yang bertambah harusnya 12 volt 3 ampere. Kan motor kebanyakan 3 ampere atau sekitar 6 ampere lah itu. 6 ampere yang bertambah nanti harusnya jika di paralel. Selanjutnya nih, kelebihan rangkaian seri coba dibaca. Ya kan? Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Penyusunan komponen secara seri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut. Kelebihan rangkaian seri. Beberapa kelebihan rangkaian seri adalah: 1. Proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. Hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak komponen. Tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Something. Oh, itu. Something. Semuanya. Ya. Ini yang seri. Kekurangan rangkaian seri, yaitu jika salah satu komponen rusak, maka komponen lain akan mati. Yang satu umpama dijajar, kamu lampu dijajar di seri, satu lampu itu rusak, ini kira-kira mati. Lain dengan nanti di paralel, satu lampu nanti mati, yang lain tetap nyala. Ini aplikasinya di sebuah lampu X1, S1, S2 itu menggunakan saklar seri. Nah sekarang paralel. Coba dibaca ini yang kamu. Dua rangkaian
resistor paralel. Resistor yang disusun secara paralel selalu menghasilkan resistansi yang lebih kecil. Pada rangkaian paralel, arus akan terbagi pada masing-masing resistor, tetapi tegangan pada ujung-ujung resistor sama besar. Pada rangkaian resistor ikut sini tuh. R1, R2, dan R3 disusun secara paralel. Resistansi dari gabungan R1, R2, dan R3 dapat diganti dengan satu resistor pengganti yaitu Rp. Resistor yang dirangkai secara paralel mempunyai nilai pengganti yang besarnya dapat dirumuskan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah titik-titik ditambah 1 per Rn. Nah, cukup. Yang di garis bawah ini resistor yang disusun paralel menghasilkan resistansi yang lebih kecil. Karena apa? Ada faktor pembaginya nanti. Jika di seri kan langsung aja ditambah, umpama 10 ohm ditambah 10 ohm langsung ditambah. Tapi kalau di paralel nanti dibagi. Atau rumus sederhananya ini. Kalau dua resistor, ini rumusnya R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. Kalau banyak ya diginikan, disamakan penyebutnya nanti dibalik. Ini contoh rangkaian paralel disusun ini. Apa ditulis saja ya? Iya. Kalau seri kan memanjang. Deret. Nah ini jajar untuk membentuk rangkaian bercabang. Ini sekarang ciri-ciri rangkaian paralel, coba dibaca salah satu. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah rangkaiannya bercabang. Jika salah satu komponen dimatikan, komponen lainnya akan tetap hidup. Nah, Arus listrik pada rangkaiannya di sama. situ loh, ke situ. Punya banyak saklar untuk mematikan dan menghidupkan komponen. Membutuhkan banyak komponen dalam pembuatannya. Nah, ciri-ciri rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Jika salah satu komponen dimatikan, komponen lain akan tetap hidup. Ini contoh paralel. Sekarang rangkaian campuran, yaitu rangkaian yang kombinasi antara seri dan paralel. Rangkaian campuran adalah rangkaian listrik yang disusun dari gabungan dua jenis rangkaian listrik. Ini contohnya, contoh rangkaian seri ya. Jajar, ini umpama 2 ohm, tinggal ditambah aja. Nah, ini contoh yang nomor A adalah contoh paralel, yang nomor B ini campuran, ada seri terus diparalelkan. Nah, kalau paralel hanya dua resistor, ini rumusnya R1 kali R2, R1 ditambah R2. Ya. Iya. Kamu video aja, kamu video. Tapi kan bukan. Kamu tetap video juga. Nah, ya, sekarang saya beri pertanyaan. Dari materi yang saya sampaikan,
beri pertanyaan mendasar. Salah satu nanti menjawab apa yang dibahas dalam putar dulu ini videonya. Video tentang resistor. Oke. Halo, salam elektronika. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung resistor seri dan resistor paralel. Tetap di channel ini, channel Guru Elektronika, untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang elektronika. Yuk. Resistor seri seperti ini. Untuk resistor seri, cara pemasangannya adalah seperti kereta api, yaitu saling berurutan, jejer seperti ini, R1, R2. Dalam bentuk fisiknya R1, R2 digabung, disambung seperti ini. Ini namanya rangkaian seri. Nah, berapakah hambatan R1 dan R2? R1 ini, R2 ini. Berapa? Ini coklat, hitam, oranye. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara membaca kode warna resistor menggunakan jari. Ya, hanya menggunakan jari. Bisa dilihat ya video saya sebelumnya, silahkan dilihat. Oke, langsung saja. Hambatannya adalah R1 10.000, R2 10.000. Sama ya ini ya. Hambatannya adalah 10.000. Bagaimana cara menghitung resistor seri? Rumusnya seperti apa? Caranya ngitung seperti apa? Baik. Rumusnya adalah R total sama dengan R1 ditambah R2. Loh, gampang banget. Ya, memang hanya ditambahkan. Kalau misalnya resistornya ada 3, berarti R1 tambah R2 tambah R3. Begitu seterusnya. Baik, bisa dihitung R total sama dengan R1-nya tadi 10.000, R2 10.000. Jadi didapatkan R total sama dengan 20.000 ohm. Gimana? Gampang banget kan? Simpel ya kalau untuk yang resistor seri ya. Baik, lanjut untuk yang resistor paralel. Baik, kalau resistor paralel gambarnya seperti ini. Ini beda ya dengan yang seri ya. Kalau yang seri tadi berurutan. Tetapi kalau yang paralel itu seperti anak tangga. Jadi atas bawah seperti itu digabung. Ini namanya resistor paralel. Ini masih dengan gambar yang sama ya. R1 dan R2 adalah 10.000 ohm. Terus bagaimana? Rumusnya seperti apa? Apakah sama dengan seri? Tidak. Rumusnya berbeda. Rumusnya seperti ini. Bedanya apa? Pakai seper RT sama dengan seper R1 tambah seper R2. Ini ya, seper R1 tambah seper R2. Kalau resistornya ada 3, sama seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3 dan seterusnya. Seperti itu rumusnya. Gampang. Tidak ada yang susah ya sampai ini. Langsung kita hitung. Seper RT sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Kita masukkan angka R1 dan R2, ketemu seper 10.000 ditambah seper 10.000. Baik, didapatkan 1 per RT sama dengan
10.000 dibagi 10.000 ketemu 1, 1 dikali 1 ketemu 1 di sini. Yang ini sama, 10.000 dibagi 10.000 ketemu 1, 1 dikali 1 ketemu 1 di sini. Jadi 1/RT sama dengan 1 plus 1 per 10.000. Bisa didapatkan lagi 1/RT sama dengan 2 per 10.000. Caranya gimana ini ngitung seperti ini? Pakai perkalian silang. Gimana toh? Disilang seperti ini. Ya betul, silang. 2 kali RT, artinya ini 2 kali RT sama dengan 1 kali 10.000. Jadi ketemunya 2 RT sama dengan 10.000. Dong nggak ini? Dong nggak? Jelas ya sampai sini ya. 2 RT sama dengan 10.000. Didapatkan RT sama dengan 10.000 dibagi 2 ini. Mendapatkan hasil akhir untuk R total paralel adalah 5.000 ohm. Kalau ada pertanyaan atau Anda masih bingung, kurang jelas, silahkan Anda tulis di kolom komentar pertanyaan Anda, atau Anda ini dibuat dari tampilan tadi dan saya beri pertanyaan dasar, nanti salah satu menjawab. Ya. Apa yang dibahas dalam video tersebut? Coba salah satu dijawab. Ya. Tentang rangkaian resistor, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran, serta perhitungan manual, pengukuran dengan AVO dan menggunakan PET simulation. Ya, simulasi tadi ya. Yang selanjutnya apa saja macam rangkaian resistor? Ada 3 macam rangkaian, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Ya. Yang terakhir ini, pernahkah kalian membuat salah satu macam model rangkaian resistor? Pernah Pak, rangkaian seri yaitu pada lampu rumah di seri. Ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, pembuat kerja kalian. Salah satu ketua kelompok di sini maju ke depan. Paralel ya. Yang satu kanan. Iya Pak, lewati dulu Pak. Utung kelompok enggak sih. Bukan mumet Pak. Kalian baca di LKPD ini, yaitu tentang kalian melakukan project atau membuat project, nanti siapkan alatnya, itu diambil itu alat praktek, ya, diambil ke sini. Termasuk alat ukurnya, semuanya dibagikan 2 kelompok. Ya. Papannya dibagikan satu-satu. Resistornya berapa itu tadi? Dibagi jadi 2. Nah, sekarang ini perhatikan petunjuk atau tentang project board.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya merangkai resistor seri dan paralel pada protoboard. Perlu diketahui terlebih dahulu, pada garis merah dan garis biru terhubung secara horizontal dan titik A1, B1, C1, dan D1 itu terhubung secara vertikal. Apabila digambarkan, jalur di dalam protoboard ini akan jadi seperti ini. Oke, silakan di screen dulu. Kita akan melanjutkan dengan cara merangkai resistor seri dan kemudian dilanjutkan dengan cara merangkai resistor paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Irfan Bahari di Tukang Solder Amatiran. Video kali ini saya akan membahas tentang breadboard ya, atau project board. Dan total breadboard itu belum kita tempelkan ke fisik jalur, jadi saling terhubung. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E itu terhubung satu sama lainnya. Begitu pula yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Mereka terhubung, si lubang-lubang ini terhubung, ada sambungannya gitu. Ini pun sama EFGHIJ. Walaupun dari titik ini menuju titik yang J ini mereka tersambung. Sedangkan untuk di sini ada kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif negatif di sini bukan dari kiri ke kanan, ya, cara pembacaan, tapi dari atas ke bawah. Dari sini ke sini itu mereka tersaling terhubung, lubang-lubangnya ini. Begitu pula yang polaritas minnya ini yang negatif, yaitu di project board yang di huruf ABCDEFGHIJ ini, mereka itu dari kiri ke kanan itu mereka saling terhubung, kecuali beda blok. Di sini blok ABCDE dan di sini blok EFGHIJ. Sedangkan kalau yang positif negatif ini mereka tidak saling terhubung dari kiri ke kanan,
melainkan terhubungnya itu dari atas ke bawah. Sama sampai bawah ini dia terhubung, yang bagian blok negatif. Bagian blok positif ini mereka juga sama terhubung ke sini, ke bawah. Ya, contohnya seperti ini. Nah, lebih jelasnya, positif itu dia terhubung ke bawah, negatif itu terhubung ke tinggi, ke bawah, ABCD itu ke kiri dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan juga sama, begitu pula yang sebelahnya juga positif negatifnya ke bawah. Jadi lubang-lubang di sini itu yang saling berhubungannya itu saling nyambung antara satu titik dengan titik lain adalah 1A BCDE itu dia terhubung, 2A BCDE itu semua terhubung sama seperti ini. Nah, untuk cara pemasangan ke project board ini saya menggunakan contohnya ini untuk pemasangan IC. Pemasangan IC itu dikarenakan kakinya banyak, jadi dipasang di tengah. Semuanya itu pasti dipasang di tengah, karena agar tiap kakinya itu tidak saling berhubungan. Kalau kita pemasangannya di tengah, kaki ini akan terhubung ke sini, kaki yang kedua di sini. Video selanjutnya ini terakhir tentang mengukur hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Kalau kemarin kita sudah mempraktekkan bagaimana cara mengukur tegangan, maka pada kali ini kita akan mempraktekkan atau mengajarkan cara mengukur hambatan atau tahanan menggunakan multimeter atau multitester. Baik untuk tahanan yang nilainya adalah satuan, misalnya 5 ohm dan sebagainya, atau yang nilainya adalah puluhan, misalnya 20 ohm, 40 sekian ohm dan sebagainya, atau yang nilainya ratusan ohm, misalnya 100 sekian atau 500 sekian gitu. Juga yang nilainya adalah ribuan atau puluhan ribu. Perhatikan dulu, Nah, langsung saja caranya adalah yang pertama ini kita praktekkan yang perlu diperhatikan adalah 50 ini menit atau 40 menitan. Ini adalah tempat untuk mengukur hambatan. Ini ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K atau 1 kilo. Kemudian untuk skalanya diperhatikan di sini. Skala yang kita gunakan yang paling atas. Yang paling atas di sini dimulai angka 0, 1, 2, 5, 10 dan seterusnya. Ini ada simbol untuk simbol tahanan ohm di sini. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa untuk mengukur tahanan 0 ohmnya di kanan. Ini 0 di sini. Jadi jarum sebelum kita gunakan harus dipastikan bahwa jarum ini itu menunjuk angka 0 di sini. Baik, kita praktekkan sebelum kita laksanakan pengukuran, maka kita pastikan bahwa alat ini yang kita fungsikan sebagai ohmmeter ini harus sudah siap. Caranya adalah yang pertama kita kalibrasi istilahnya. Kalibrasi itu sebenarnya adalah menyiapkan alat ukur. Jadi saya sampaikan bahwa untuk ohmmeter nolnya di kanan sini. Caranya ini kita fungsikan seperti ini. Kita fungsikan, kita jadikan satu seperti ini. Kemudian kita pastikan bahwa ini sudah 0. Kita melihatnya dari atas ya, dari atas alat ukur. Di atas kita pastikan bahwa ini 0. Kalau belum 0, maka ini kita putar kanan atau kiri, kita sesuaikan agar ini 0. Ya.
itu sudah 0. Kalau belum 0 ini yang kita putar. Ini posisinya masih diberikan 1, dihubung singkat. Ini kita putar dan dipastikan bahwa ini 0. Itu setiap kali kita akan mengukur, selalu dipastikan bahwa ini harus posisinya seperti ini dan ini harus 0. Maksud saya adalah jika kita menggunakan skala X1 atau kali 1, misalnya kita akan mengukur yang nilainya adalah satuan, maka ini harus kita hubung singkat, pastikan 0. Kalau kemudian kita akan mengukur yang nilainya di atas itu, misalnya puluhan, kita hubung singkat, ini kita pindah X10, ini kita pastikan 0. Kalau kita mau mengukur yang ratusan, maka kita tempatkan pada X kali 100 atau kali 100, ini kita hubung singkat, ini harus 0. Demikian juga kalau kita ingin mengukur yang ribuan, maka kita tempatkan ini pada kali 1K, ini kita hubung singkat, ini pastikan 0. Oke, langsung saja untuk kita lakukan pengukuran. Baik, misal ini kalau secara warna kita bisa melihat secara warna, ini coklat, hitam, oranye. Kalau ujung emas toleransi, oke, kita lihat yang depan, coklat, kemudian hitam, oranye. 1, ini kosong, ini kosongnya 3. Berarti 1 tambah kosongnya 4, berarti 10.000 ohm atau 10 kilo. 10 kilo. Nah, maka untuk memastikan ini apakah 10 kilo, dan diperhatikan sebelum kita lakukan pengukuran, usahakan ini permukaannya benar-benar bersih. Kalau belum bersih, kita kerok dulu pakai pisau atau cutter. Begini misalnya. Ini untuk memastikan bahwa nanti benar-benar bersih. Jadi menghilangkan karat yang ada. Sama juga seperti itu. Kemudian lagi ini nilainya sekitar 10 kilo. Ini 10 kilo atau 10.000 ohm. Maka kalau kita akan mengukur menggunakan ohmmeter, ini skala kita taruh pada kali 1K. Seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, ini kita kalibrasi dulu. Caranya adalah kita hubung singkat seperti ini. Nah, itu kita pastikan bahwa ini 0. Kalau belum 0, ini kita putar. Perhatikan jarumnya bergerak. Nah, itu sudah di angka 0. Lalu kemudian kita gunakan untuk mengukur. Untuk mengukur, ini bolak-balik tidak ada masalah. Bolak-balik tidak masalah. Tapi yang diperhatikan adalah pada saat kita mengukur, usahakan tangan kita jangan sampai menyentuh yang kita ukur. Karena kita mempunyai tahanan yang akan mempengaruhi hasil pengukuran. Ini caranya cukup seperti ini. Yang satu boleh nempel, tapi yang satu usahakan jangan nempel seperti ini. Nah, itu di angka 10. Kita lihat dengan jarak yang dekat. Perhatikan ini kali 1K. Kemudian kita lakukan pengukuran seperti tadi. Perhatikan. Nah, itu nilainya, perhatikan, itu di angka 10. Kalaupun sedikit kurang atau lebih, itu karena ada toleransi. 10 di sini, kemudian kita kalikan dengan tadi di sini. Kita kalikan dengan ini. 10 tadi kita kalikan dengan 1K atau 1000. Sehingga temannya adalah 10.000 ohm. Tugas kalian yaitu sudah disiapkan bahan tadi,
menyusun langkah-langkah sesuai dengan LKPD tertera itu, dan waktu sekitar 50 menit ya. Kita harus selesai nanti presentasi. Ya, jangan nanti saya bibit.